Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri dengan NIM 24016100 dengan nomor urut 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis unsur intrinsik utama dari cerpen Bahagia yang saya ambil dari sumber Kompas. Dengan terbitan tanggal 30 September 2024, karya Tri Utari. Di sini saya menjelaskan sedikit unsur intrinsik utama, yaitu adalah faktor dari luar karya seperti cerpen, novel, atau puisi yang mempengaruhi isi gaya dan pesan dari karya tersebut. Meskipun tidak berasal dari dalam cerita seperti tokoh, alur, dan latar, unsur intrinsik ini tetap sangat penting karena membentuk cara pengarang berpikir dan menulis. Unsur ekstrinsik utama ini juga memiliki beberapa konteks dari penjelasannya, yaitu dimintai pengarang sensitivitas, imajinasi, intelektual, dan pandangan hidup. Unsur intrinsik utama ini dalam cerpen adalah unsur-unsur yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri, namun sangat mempengaruhi isi dan penyajiannya. Ya, kita masuk ke isi dari analisis unsur intrinsik utama ini, yaitu yang pertama, pengarang. Pengarang merupakan individu yang menciptakan karya. Latar belakang pengarang seperti pendidikan, pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan kepribadian yang dapat mempengaruhi tema, sudut pandang, serta cara penyampaian cerita dalam cerpen. Yang saya ambil dari novel cerpen yang saya ambil tadi, yaitu berjudul Bahagia, pengarangnya Tri Utari. Tri Utari ini merupakan penulis cerpen yang karyanya dimuat di harian Kompas. Melalui cerpen Bahagia terlihat bahwa Tri Utari memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kehidupan rumah tangga, serta mampu menyajikan dengan gaya naratif yang kuat dan menyentuh. Lalu yang kedua ada sensitivitas, yaitu menggambarkan kepekaan pengarang terhadap masalah sosial, budaya, politik, atau psikologis di sekitarnya. Yang saya ambil dari cerpen yang tentang berjudul Bahagia, yaitu cerpen ini menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap realitas sosial, terutama dalam menggambarkan kehidupan seseorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dan harapan yang tidak terpenuhi. Tokoh utama, yaitu Marasli, digambarkan dengan empati yang mendalam, memperlihatkan bagaimana ekspektasi masyarakat dan keluarga dapat menekankan individu, khususnya perempuan, dalam menentukan jalan hidupnya. Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan pengarang menciptakan cerita, tokoh, dan latar hidup yang baik berdasarkan kenyataan maupun rekaan. Imajinasi ini yang kuat membuat cerita terasa segar, unik, dan memikat meskipun berangkat dari situasi yang sederhana atau umum. Yang saya ambil dari cerpen, Tri Utari ini menggunakan imajinasi untuk menghidupkan karakter dan setting cerita. Meskipun ceritanya realistis, namun penulis berhasil menciptakan suasana yang mengunggah perasaan pembaca. Misalnya nih, bagian penggunaan metafora seperti kembang desa yang sekarang berkembang lusuh, memberikan gambaran yang kuat tentang perubahan nasib tokoh utama. Lalu, yang keempat yaitu intelektual. Intelektual ini yaitu unsur yang berkaitan dengan kecerdasan dan wawasan pengarang. Penulis yang memiliki pemikiran tajam dan kritis akan mampu menyisipkan ide nilai atau kritik sosial
secara halus dan bermakna. Yang saya ambil dari cerpen, cerpen ini mencerminkan pemikiran yang kritis terhadap konstruksi sosial mengenai kebahagiaan dan peran gender. Penulis juga mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana norma-norma sosial yang dapat mempengaruhi pilihan individu dan bagaimana realitas sering sekali tidak seindah harapan. Ini menunjukkan bahwa Tri Utari tidak hanya bercerita, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam. Yang kelima ada pandangan hidup, merupakan nilai-nilai atau prinsip yang dianut pengarang dan tercermin dalam karya tersebut. Pandangan hidup ini biasanya tentang cinta, keadilan, kebahagiaan, perjuangan, atau agama. Pandangan hidup ini pengarang biasanya terlihat dari sikap tokoh, penyelesaian konflik, dan pesan moral cerita. Yang diambil dari melalui cerpen Bahagia, Tri Utari menyampaikan bahwa pandangan kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai melalui pencapaian materi semata atau memenuhi ekspektasi orang lain. Kebahagiaan sejati ini datang dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan membuat pilihan yang sesuai dengan hati nurani sendiri. Cerpen ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan keberanian dalam menghadapi tekanan sosial.